Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Amir dengan NIM G051241018. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel, pembelahan sel, dan pewarisan sifat. Pendahuluan, pernahkah kita memikirkan proses tumbuhnya badan bayi hingga dewasa? Dari bayi kita dapat tumbuh menjadi bentuk sekarang ini disebabkan sel-sel di dalam tubuh kita terus-menerus memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Oleh karena itu, pembelahan sel merupakan faktor penting dalam hidup kita. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh kita. Setiap sel dapat memperbanyak dengan membentuk sel-sel baru melalui proses yang disebut pembelahan sel atau reproduksi sel. Pada organisme, sel uniseluler seperti bakteri dan protozoa melakukan pembelahan sel dari satu sel menjadi dua, dari dua sel menjadi 4, dan dari 4 sel menjadi 8, dan seterusnya. Dasar fisik hereditas. Hereditas adalah suatu konsep pewarisan sifat fisik, biokimia, dan perilaku pada makhluk hidup terhadap keturunannya. Sifat-sifat penurunan itu kendalikan genetika yang kerap dikenal dengan sebutan DNA atau deoksiribonucleic acid yang ada di dalam gen. Pola-pola hereditas pada manusia. Golongan darah. Salah satu bentuk hereditas pada manusia adalah pewarisan golongan darah yang dikendalikan oleh gen pada kromosom 9. Golongan darah ditentukan oleh alel yang diwarisi oleh orang tua seperti alel A, B, atau O yang mengatur tipe antigen di permukaan sel darah merah. Cacat dan penyakit menurun pada manusia. Terpaut kromosom seks dan albino. Pembelahan mitosis dan meiosis. Sel yang berada di dalam tubuh dari makhluk hidup dipastikan akan melakukan aktivitas berupa pembelahan. Ada dua cara pembelahan yang dilakukan oleh sel. Dua pembelahan itu dilakukan dengan sebutan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel ini sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup karena beberapa aktivitas dalam tubuh makhluk hidup ditentukan oleh pembelahan ini. Misalnya adalah membantu proses reproduksi makhluk hidup dan juga bisa memperbaiki atau mengganti jaringan dalam tubuh makhluk yang sudah rusak. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak identik jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Proses ini terdiri dari beberapa tahap: profase, metafase, anafase, dan telofase. Diakhiri dengan sitokinesis. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi sel. Pembelahan meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk atau haploid. Proses ini terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, dan penting untuk membentuk gamet atau sel kelamin seperti sperma dan sel telur. Meiosis memastikan variasi genetik melalui rekombinasi gen, crossing atau crossing over, dan pengurangan jumlah kromosom sehingga pada pembuahan jumlah kromosom kembali normal. Mekanisme pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari satu generasi ke generasi yang sering disebut juga dengan hereditas atau salah satu bidang ilmu genetika. Pewarisan ini bersamaan dengan sifat bawaan yang sama dari orang tua kita. Komponen pewarisan sifat adapun komponen dalam pewarisan sifat yaitu gen, DNA, dan kromosom. Keempat komponen tersebut memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Faktor yang mempengaruhi pewarisan sifat. Dalam pewarisan sifat terdapat istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu menutupi karakter lainnya disebut dengan sifat dominan. Sebaliknya, karakteristik yang ditutupi disebut sifat resesif. Kedua sifat tersebut tentunya terbentuk dari gen kedua orang tua yang menyatu dan disimpan dalam DNA. Gen dominan dalam penulisannya biasanya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Sementara itu, variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen tersebut disebut alel. Hukum Mendel. Hukum Mendel yang membahas tentang sistem
pewarisan induk kepada keturunannya ini pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel yang lahir pada 22 Juli 1840. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Setiap individu memiliki sepasang alel, setiap sifat, dan saat pembentukan gamet alel ini akan dipisahkan secara acak sehingga gamet hanya menerima satu alel dari setiap pasangan. Hukum Mendel 2 atau hukum asortasi bebas. Alel untuk sifat yang berada diwariskan secara independen satu sama lain. Asalkan alel tersebut berada di gen yang berbeda. Ini berarti kombinasi alel untuk satu sifat tidak memengaruhi kombinasi alel untuk sifat lain. Kesimpulan, pewarisan sifat pada manusia melibatkan proses hereditas yang dipengaruhi oleh pembelahan sel atau mitosis dan meiosis dan diatur oleh hukum genetika seperti hukum Mendel. Mitosis berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi sel dengan menghasilkan sel identik, sementara meiosis menghasilkan sel gamet yang memiliki setengah jumlah kromosom untuk memastikan variasi genetik. Hukum Mendel menjelaskan bagaimana alel diwariskan secara acak dan independen dari orang tua keturunan yang mendasari pola pewarisan genetik pada makhluk hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.